Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa psikologi pendidikan, baik pendidikan sekolah dasar maupun pendidikan bahasa dan pendidikan bahasa Inggris. Nah, ini adalah materi kita pada pertemuan minggu ini. Silahkan rekan-rekan bisa simak materi ini dengan baik sehingga bisa teman-teman serap apa yang saya sampaikan dalam materi ini. Yang kita bahas pada pertemuan kali ini diantaranya ada mengenai perkembangan Kita awali dengan siswa, perkembangan coba kita ingat-ingat dari dalam kehidupan kita dari kemudian kecil, yang ketiga dari kita memahami lahir sampai kita sekarang sendiri, menjadi seorang mahasiswa ya. gitu ya. Mulai dari self concept dan Siapakah yang esteemnya. berpengaruh Kemudian akan secara kita bahas juga signifikan model dalam biologis hidup kalian sehingga dan yang kalian terakhir bisa menjadi seperti yang saat akan kita ini bahas sudah mengenai menjadi seorang konsep mahasiswa. perkembangan Kira-kira moral siapa menurut ya. Jika Paul perlu Block. silakan kalian tuliskan Di selembar kertas buat pengingat kalian supaya kalian bisa lebih berterima kasih kepada orang-orang itu, bisa kalian jadikan evaluasi perjalanan hidup kalian dan juga tentunya bisa menjadi modal kalian untuk bersyukur. Siapa kira-kira gitu ya? Sebutkan atau tuliskan di kertas kalian saat ini 3 orang yang menurut kalian paling berjasa dalam hidup kalian. Ada yang orang tuanya, ada yang saudara kandungnya, ada yang saudara dekat lainnya, ada yang teman dan sebagainya. Dan kira-kira kalian ingat dan kalian tuliskan apa pengaruh dari mereka atau 3 orang tersebut bagi diri kalian sampai saat ini. Apakah selalu mensupport kalian dalam berbagai hal? Kira-kira apa? Silakan kalian ingat-ingat dulu, kalian tuliskan di kertas kalian masing-masing. Perkembangan fisik kita mulai bahas dari usia prasekolah. Kemudian di usia 2-5 tahun itu mulailah motorik kasar dari seorang anak itu meningkat secara tajam, secara signifikan gitu ya. Seperti halnya anak-anak melakukan loncatan, memanjat, berlari dan sebagainya. Dan tapi di motorik halusnya juga tidak kalah peningkatannya gitu ya. Yaitu seperti halnya seorang anak sudah mulai bisa untuk mengikat tali sepatu sendiri, mengkancingkan bajunya secara sendiri tanpa bantuan orang dewasa atau orang tuanya gitu ya. Usia ini anak mengembangkan preferensi penggunaan tangan kiri atau kanan gitu ya. Kalau orang tuanya membiasakan si anak melakukan segala hal menggunakan tangan kanan ya, maka si anak akan tumbuh dewasa dengan orang yang lebih prefer penggunaan tangan kanan sebagai hal yang utama. Tapi kalau orang tua mengajarkan selalu menggunakan tangan kiri ya, si anak akan tumbuh dewasa menjadi seorang yang kidal. Nah, di beberapa penelitian saya dapatkan bahwa 90% anak usia 5 tahun ya di Indonesia itu menggunakan tangan kanan sebagai preferensi penggunaan kegiatan sehari-hari. Sedangkan anak laki-laki lebih banyak kidal gitu ya. Dari 10% yang kidal itu kebanyakan adalah laki-laki gitu ya. Kalau menurut penelitian dari Feldman ini. Perkembangan motorik anak itu ada 3 tahapan gitu ya. Ada di usia 0 sampai 3 tahun, 3 sampai 4,5 tahun, dan 4,5 sampai 6 tahun. Jika anak yang normal, semestinya di usia ini gitu ya, di usia 0 sampai 3 tahun lah yang pertama, dia secara motorik kasarnya harus sudah bisa duduk, merangkak, dan bahkan berlari ya. Sedangkan motorik halusnya sudah bisa memungut barang menggunakan tangan-tangannya, terutama dengan 2 jarinya, memegang benda-benda yang ada di sekitarnya, menumpuk barang gitu ya,
seperti menyusun balok, menyusun pakaian yang sudah dilipat, ataupun melepaskan berbagai objek dari tempatnya. Apabila si anak tidak bisa melakukan kedua hal ini di usia 0 sampai 3 tahun, ya, motorik kasar dan motorik halusnya tidak sampai di situ, ya berarti perlu dicurigai itu ada keterlambatan atau kelainan, sehingga perlu dibawa ke dokter spesialis anak untuk dicek lebih lanjut gitu ya, dan akan ditentukan terapinya gitu ya. Apakah terapinya cukup dengan tenaga medis yang ada di situ, atau perlu tenaga psikologi untuk melakukan terapi menstimulus supaya motorik kasar dan motorik halusnya bisa berkembang dengan semestinya. Begitupun juga di usia 3 sampai 4,5 tahun dan juga 4,5 tahun sampai 6 tahun harus mencapai hal-hal ini yang teman-teman bisa lihat di depan ini gitu ya. Kalau tidak bisa sesuai dengan motorik kasar dan motorik halus yang ada di depan yang saya sampaikan di dalam tayangan ini, ya berarti tadi perlu dicurigai untuk dicek lebih lanjut. Perkembangan fisik remaja ya ditandai dengan mulainya mengalami yang namanya pubertas. Ya. Anak perempuan biasanya mengalami pubertas itu dimulai dari usia 10 tahun. Sedangkan anak laki-laki biasanya akan mulai di usia 11 atau 12 tahun. Tapi pada sebagian kecil orang itu mengalaminya lebih cepat atau lebih lambat karena adanya faktor hormonal yang berbeda. Ketika seorang remaja mengalami pubertas gitu ya, itu tentunya ada berbagai perubahan fisik yang sangat kentara dilihat. Kalau yang perempuan tentunya mulai mengalami yang namanya menstruasi. Payudaranya mulai tumbuh. Kemudian pinggulnya sudah mulai membesar dari segi fisik. Sedangkan laki-laki dia akan mengalami yang namanya mimpi basah, kemudian akan jakun di lehernya mulai muncul, suaranya juga mulai membesar, dia laki-laki. Dan ketika seorang anak atau seorang remaja mengalami pubertas ini juga biasanya akan lebih perhatian dengan penampilannya gitu ya, yang mulai bersolek, mulai merapikan diri dan sebagainya, supaya apa? Supaya terlihat menarik di mata lawan jenisnya gitu. Tetapi di masa puber ini ketika kepedulian terhadap tubuhnya yang terlalu atau bisa dikatakan ekstrim, terlalu peduli dengan tubuhnya, bisa mengakibatkan suatu hal yang negatif, yaitu bisanya dia mengalami kasus ekstrim seperti bulimia ataupun anoreksia nervosa. Perkembangan psikososial Erikson gitu ya. Tadi kita sudah membahas yang anak-anak sampai remaja gitu ya. Tapi sebenarnya perkembangan itu tidak cukup sampai di situ. Sampai seorang manusia itu meninggal itu masih yang namanya perkembangan. Ya. Menurut Erikson dibagi menjadi beberapa tahap. Yang pertama ada tahapan bayi, yang dimana di situ nanti akan kita bahas mengenai percaya dan tidak percaya pada seorang bayi. Ya, yang kedua ada masa bayi dengan pembahasan otonomi, dengan malu dan juga ragu. Yang ketiga, kanak-kanak awal dengan pembahasan inisiatif dan rasa bersalah. Yang keempat, kanak-kanak pertengahan dan akhir dengan pembahasan usaha versus inferioritas. Yang selanjutnya adalah tentang remaja. Yang akan dibahas adalah identitas versus kebingungan identitas. Selanjutnya yaitu dewasa awal tentang intimasi versus isolasi, dan dewasa pertengahan tentang generatif versus stagnasi, dan dewasa akhir tentang integritas versus putus asa. Akan kita bahas satu persatu. Baik, kita mulai pembahasan dari yang pertama ya, bayi atau 0 sampai 1 tahun. Dalam tahapan yang namanya oral sensory. Di sini ada konsep percaya versus tidak percaya atau basic trust versus basic mistrust.
Nah, trust dan mistrust sebagai dimensi dari kepribadian pada masa kanak-kanak gitu. Masalah akan muncul lagi pada tahap perkembangan berikutnya. Sebagai contoh seperti ini. Hubungan yang ideal antara anak dan ibu akan menghasilkan level tertinggi dari trust pada anak-anak. Namun, trust akan musnah jika tiba-tiba ibu meninggalkannya. Entah itu meninggal atau kedua orang tuanya bercerai. Ya. Dalam kasus ini, mistrust dapat muncul meskipun pada awalnya adalah trust. Nah, sebagai contoh, karena seorang bayi selalu dekat dengan ibunya, yang mengurusinya, yang memandikan, memberikan ASI gitu ya, dan sebagainya, sehingga bayi akan sangat trust atau percaya dengan ibunya gitu ya, dalam berbagai hal. Gitu ya. Apapun yang ibunya minta, ibunya suruh, gitu ya, ketika bertumbuh menjadi anak-anak dia akan mengikutinya. Gitu ya. Dan hanya percaya dengan perkataan ibunya. Begitu juga ketika ada orang lain datang mencoba untuk bermain dengannya, pasti dia akan merasa tidak percaya dengan memberikan simbol menangis dan sebagainya. Itu salah satu contoh trust dan mistrustnya. Dalam konteks yang lebih jauh lagi yang tadi saya sebutkan, kalau tadinya adalah percaya tapi ada suatu hal karena ibunya telah meninggalkannya, maka bisa menjadi ketidakpercayaan lagi. Yang kedua adalah muskular anal, tahap 1 sampai 3 tahun, di mana di sini ada yang namanya otonomi versus shame dan dope gitu ya. Perkembangan yang cepat pada aspek fisik dan kemampuan mental. Secara biologis, anak belajar untuk berjalan, makan sendiri gitu ya, untuk berbicara, waktu untuk kematangan otot dan sebagainya. Kebutuhan akan kendali luar seperti keteguhan caretaker yang dibutuhkan untuk pengembangan otonomi. Caretaker ini adalah orang yang melatih si anak-anak ini gitu ya. Bisa jadi orang tuanya ataupun orang yang ada di sekitarnya seperti babysitter, kakek neneknya dan sebagainya. Meskipun masih tergantung pada orang lain, mereka mulai melihat dirinya sebagai individu yang mempunyai kekuatan. Adanya perselisihan keinginan antara orang tua dan anak, terutama pada saat toilet training gitu ya, dan sebagainya. Jika anak tidak dibiarkan untuk melatih keinginannya, menurut Erikson, dia meyakini bahwa mereka akan mengemban perasaan shame atau malu dalam hubungannya dengan orang lain dan dope atau ragu-ragu pada dirinya sendiri. Jadi harus diperhatikan secara benar-benar ini dalam pengasuhan 1-3 tahun ini. Nah, selanjutnya untuk masa kanak-kanak ya, 3-5 tahun dalam tahapan lokomotor genital dengan topik pembahasan inisiasi versus growth. Keinginan untuk meniru dunia orang dewasa, keterlibatan di dalam perjuangan Oedipal membawa ke arah resolusi melalui identifikasi peranan sosial. Artinya anak-anak di usia ini mereka sudah memiliki keinginan untuk meniru apa yang ia lihat di sekelilingnya, terutama apa yang dikerjakan oleh orang-orang dewasa yang ada di sekitarnya. Ya. Dalam hal ini biasanya juga adanya persaingan antara saudara kandung gitu ya. Inisiatif dipakai untuk memilih dan mengejar tujuan. Ya. Seperti keinginan untuk menikah misalnya gitu ya. Ibu atau ayahnya tidak mensupportnya gitu ya. Karena ada berbagai hal gitu ya. Atau bahkan orang tuanya meninggalkan rumah, menekan atau menunda tujuan dari seorang anak itu gitu ya. Karena dengan adanya tujuan yang harus dihambat oleh orang lain, terutama oleh orang tuanya atau saudaranya, itu akan menimbulkan rasa berdosa atau guilt. Tujuan yang dihambat akan menimbulkan rasa dosa. Anak sudah belajar apa yang dilarang, tetapi ambisinya tidak terbatas sehingga menjadi agresif dan manipulatif untuk mencapai tujuannya.
Basic strength, ada purpose, anak bermain dengan tujuan, terutama permainan kompetisi dan mengejar kemenangan. Mereka menetapkan apa yang akan dicapai dan berusaha mencapainya dengan tujuannya atau purpose. Ya, kita membahas di anak usia 6 sampai 11 tahun, anak-anak menuju pubertas gitu ya. Dunia anak ini sangat luas sekali. Ditunjukkan dari pengaruh dan tekanan baru dari luar rumah. Pengaruh orang tua tiba-tiba bisa berkurang di usia dia menginjak pubertas ini. Pengalaman yang diterima anak di rumah dapat memberi warna yang besar bagi pengalamannya di lingkungan yang baru. Anak sibuk membangun, menciptakan, dan mencapai sesuatu. Pada tahap ini juga, si anak berkembang secara krisis psikososial, industri, dan inferiority-nya. Industri versus inferiority yang selanjutnya gitu ya. Kita baca di industri terlebih dahulu. Industri ada atau ketekunan, berarti anak tetap bersedia sibuk dengan satu kegiatan sampai ia selesai. Anak usia sekolah itu belajar tentunya tugasnya. Ya, ataupun bekerja di rumah membantu kegiatan orang tuanya. Dan tentunya tidak boleh dilupakan yaitu adalah waktu untuk bermain yang diarahkan untuk memperoleh keterampilan kerja dan untuk mempelajari aturan kerjasama. Menerima instruksi sistematis baik dasar teknologinya. Tetapi di usia ini juga ada namanya bahayanya. Apa bahayanya? Yaitu adalah perasaan inferior dan kekurangan jika anak putus asa terhadap keterampilan dan statusnya di antara teman-teman sebayanya. Bisa mengakibatkan yang dinamakan socially decisive age. Ya. Dari konflik psikososial, anak mengembangkan kekuatan dasar kompetensi yang diperoleh melalui latihan, kecakapan gerak, dan kecerdasan untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Selanjutnya di tahap pubertas atau tahap bahasa psikologinya adalah adolescent stage di usia 12 sampai 18 tahun. Konsep yang dibahas adalah identity versus role confusion. Seperti apa itu? Yaitu berjuang untuk mengembangkan identitas diri. Ya. Seorang remaja sangat memperhatikan penampilan, pemujaan idolanya, ideologi dari orang yang ia idolai gitu ya. Nah, tapi dalam tahap ini juga ada bahayanya. Apa bahayanya? Yaitu adalah role confusion. Keraguan tentang identitas seksual dan pekerjaannya. Ya. Apabila seorang remaja tidak bisa yakin dengan identitas seksualnya, gitu ya, dia bisa tumbuh menjadi seorang LGBT dan sebagainya karena merasa ragu dengan kodrat dia saat ini, gitu ya. Nah, tapi apabila dia sadar dengan kodrat dia sebagai seorang perempuan atau seorang laki-laki, gitu ya, tentunya dia tidak akan tumbuh menjadi seorang LGBT ke depannya salah satu faktor ya, tapi faktor yang lain ada beberapa hal juga yang bisa mengakibatkan orang menjadi seorang yang LGBT gitu ya. Nah, selanjutnya psikososial moratorium. Dalam tahap ini adalah suatu tahap antara kesusilaan yang dipelajari oleh anak dan etika yang dikembangkan oleh orang dewasa. Masih di tahap ini juga gitu ya, remaja sering menolak standar orang yang lebih tua dan memilih nilai-nilai kelompok. Artinya pendapat atau saran orang yang lebih tua biasanya dihiraukannya, kan? Tapi pendapat dari teman-teman sebayanya akan ya anut. Identitas positif adalah keputusan mengenai akan menjadi apa mereka dan apa yang mereka yakini. Sedangkan identitas negatif adalah tidak ingin menjadi apa dan menolak untuk mempercayainya. Kekacauan identitas adalah sindrom masalah yang meliputi terbaginya gambaran diri, ketidakmampuan membina persahabatan yang akrab, kurang memahami pentingnya waktu, tidak bisa konsentrasi, menolak standar keluarga ataupun masyarakat. Kekuatan dasar munculnya krisis identitas adalah fidelity atau kesetiaan, yaitu setia dalam beberapa pandangan ideologi atau visi masa depan. Yakin bahwa agama, politik, ideologi sosial,
adalah memberi standar tingkah laku yang konsisten. Yang selanjutnya ini adalah di usia dewasa awal ya, 18 sampai 35 tahun atau tahapan early adulthood. Nah, di sini konsep yang dibahas adalah intimasi versus isolation. Seorang bisa independen dari orang tua dan sekolah, dapat bekerja secara produktif, menjalin hubungan intim dengan rekan-rekannya sebagai seorang sahabat atau dengan pasangan yang dengan hubungan percintaan. Tuntutan di masa ini harus mampu menyesuaikan diri dengan identitas orang lain tanpa takut kehilangan identitas diri kita. Ya. Intimasi bukan hanya hubungan seksual, tapi juga caring atau komitmen. Saling terbuka tanpa ada yang ditutup-tutupi dan tanpa kehilangan self identity masing-masing. Ya, ini adalah usia di kita saat ini ya. Saya dan rekan mahasiswa gitu ya. Jadi harus diperhatikan. Tidak mampu bekerja sama dengan orang lain tentunya ya, melalui berbagai intimasi yang sebenarnya. Itu bisa mengakibatkan kita terisolasi karena fear intimacy tadi. Krisis psikososial menyebabkan cinta, yaitu adanya intimasi sekaligus isolasi karena masing-masing boleh memiliki identitas yang terpisah. Selanjutnya adalah di masa dewasa pertengahan atau middle adulthood di usia 35 sampai 55 tahun. Konsep yang dibahas di sini adalah generativity versus stagnation. Generativity yaitu butuh untuk terlibat aktif dan langsung dalam mengajari dan membimbing generasi selanjutnya. Sedangkan stagnation yaitu adalah adanya kebosanan, lemah gitu ya, atau regresi ke tahap pseudo intimasi atau memanjakan dirinya sendiri seperti anak kecil. Jadi orang-orang yang di usia ini 35 sampai 55 tahun seperti anak kecil, berarti dia sedang mendalami peran di stagnation. Care atau kepedulian adalah perluasan komitmen untuk merawat orang lain. Produk dan ide yang membutuhkan perhatian. Jadi usia-usia ini juga membutuhkan perhatian dari orang lain, terutama pasangan-pasangannya. Bisa jadi juga disebut dengan masa-masa puber yang kedua. Gitu. Karena care bukan suatu tugas tetapi keinginan yang muncul secara alami dari konflik antara generativity dan stagnation itu sendiri. Nah, yang terakhir adalah di usia 55 tahun ke atas gitu ya, sampai seorang meninggal gitu ya. Atau disebut dalam tahapan maturity stage dengan konsep integrity versus despair. Di sini ada yang namanya time of reflection, yaitu di mana seseorang melihat seluruh kehidupan yang telah dijalaninya dari masa kecil sampai dia di usia ini. Ya. Sense of fulfillment dan satisfaction, yaitu menerima kemenangan dan kekalahan hidup. Sense of frustration atau dendam, seperti perasaan marah akan hilangnya kesempatan yang dulu pernah ada gitu ya, menyesali kesalahan yang tidak dapat diperbaiki lagi. Nah, di tahap ini orang dengan kebijaksanaan yang matang tetap mempertahankan integritasnya ketika kemampuan fisik dan mentalnya menurun. Tapi kalau orang yang tidak memiliki kebijaksanaan yang matang ya tentunya tidak bisa mendapatkan atau bersikap seperti itu. Gitu. Nah ini ada tadi basic strengths-nya gitu ya, ada tahapan mulai dari oral sensory yang sudah kita bahas gitu ya, yaitu di usia 0 sampai 1 tahun, kemudian coping adaptif versus maladaptifnya adalah trust dan mistrust, basic strength-nya adalah hope gitu ya. Sampai selanjutnya ada muskular anal, lokomotor genital, latensi dan sebagainya. Nah, tapi teman-teman, pembahasan kita saya rasa cukupkan sampai di sini dulu untuk pertemuan minggu ini. Untuk pertemuan selanjutnya akan kita teruskan untuk pembahasan yang lainnya, akan tapi masih dalam tahapan perkembangan pribadi sosial moral menurut Erikson ini. Jadi silakan teman-teman bisa pahami materi yang ini terlebih dahulu. Di pertemuan selanjutnya akan saya berikan materi yang berbeda atau lanjutan dari materi yang saat ini. Terima kasih atas atensinya dari teman-teman. Saya rasa cukup ya. Saya akhiri. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.